kemudian masuk ke surat dan bertemu dengan yang namanya maf'ul sukun disesuaikan dengan basmalah. Seperti misalnya baca surah Al-Fatihah diawali Bismillahirrahmanirrahim, hanya satu alif. Maka ketika masuk pada ayat berikutnya Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya sampai waladhdallin sama. Tidak boleh ketika di awalnya baca mad tabi'i, ketika waladhdallinnya jadi mad arid sukun. Misal Bismillahirrahmanirrahim, kemudian di ujungnya waladhdallin. Tidak boleh, karena kata guru saya itu merupakan salah satu adab kita dalam membaca Al-Quran. Karena kita mengawali bismillahnya dengan panjang, maka masuk ke dalam hurufnya pun nanti panjang. Maka berlakulah mad arid sukun yang kita bisa baca 2, 4 atau 6. Karena tadi kita baca 4 katakanlah, maka ketika masuk ayat pertama pun harus 4 misalnya. Baik, kita mulai dari ayat pertama. Li'ilafi Quraish. Ya, kita ikuti Pak. 1, 2, 3. Li'ilafi Quraish. Baca dulu ya Pak ya, nanti baru kita urai. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت bait. Iya, karena huruf ta maka keluarkan hamasnya. Nah, hamas ini ada yang ketika kalau hurufnya itu selain sukun maka posisi hamasnya lemah. Seperti kayak an'amta, taknya hanya sedikit hamasnya, dia berlakunya agak lemah. Tapi ketika huruf ta, maka karena ini dibaca waqaf jadi sukun, maka hamasnya lebih tebal, lebih kelihatan. Jadi hadzal bait, bukan saya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ bait. Iya, itunya jangan ada ya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ dan kelebihan ansanya termasuk ayat ke-4. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Kalau ketika bacaan itu ghamdi gunnah, maka dia dengung. Dengungnya itu sampai ke rongga hidung, ke hidung. Ini ada at'amahum, dengung. Bukan at'amahum, hum belum masuk. Tapi ketika at'amahum, ada bintang. Min ju'in, masuk hidung. Iya. Diulang sekali lagi. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Alladzi
ayat pertama. Li'i bukan li'e. Iya, li'i. Li'i di sini adalah bacaan li'i apa nih Pak? Mat badal. Awas hati-hati. Kenapa mat badal? Apa bedanya mat badal dengan mat tabi'i? Satu kata. Kalau mat badal dia hurufnya hanya alif. Itu dilihat dari hurufnya. Li'i di situ berarti ada huruf alif. Kalau mat tabi'i hurufnya bebas, ada dari alif, dari ba, ta dan sampai iya. Kemudian juga tanda harokat. Kemudian kalau mat badal dia alifnya dulu baru huruf matnya. Li'i lam alifnya dulu kemudian huruf ya-nya. Ya di sini adalah huruf mat tabi'i. Kalau mat tabi'i asli kan biasanya harokatnya dulu baru huruf mat, tapi kalau mat badal baru alifnya dulu baru mat. Kebalikannya dari mat tabi'i. Li'i panjangnya seperti mat tabi'i sama. Li'i la-nya baru mat tabi'i karena bukan huruf alif. Jadi mat badal berlaku hanya huruf alif. Fi lidah di ujung gigi tempel bibir. Fi jangan dirapatkan pi. Fi li'ila fi ra-nya tafkhim. Quraish jadi matlin atau matlayin. Ya, matlayin. Kenapa dibaca matlayin? Apa tandanya, Pak? Huruf matlayin ada berapa? Ada 2. Ada 2. Ya sama wawu. Nah, sekarang pertanyaannya, huruf lin dengan matlin bedanya apa, Pak? Nah, beda lagi nih. Matlin dengan huruf lin. Nah, kalau matlayin yaitu sebelumnya berharokat a. Apa tuh? Matlin? Ayo Pak. Sebelum saya jawab, ayo masih ingat nggak? Matlin huruf ya atau wawu yang berharokat sukun sebelumnya berharokat fathah dibaca waqaf kayak gitu. Baru berlaku hukum matlin. Quraish. Nah, bedanya dengan huruf lin kalau kita baca wasal. Contoh, li'ila fi Quraisyin ila. Nah, baru tuh ada huruf lin. Huruf linnya mana? Ya berharokat kasrah sebelumnya berharokat fathah. Baru itu huruf lin. Kalau kita sambung Quraisyin nah itu baru baru huruf linnya ya sukun. Tapi kalau di waqaf maka berlaku matlin. Itu. Li'ila fi Quraish. Nah, shinnya keluarkan yang namanya apa nih? Menyebar apa namanya? Tafashi. Itu shin bukan sin. Beda antara huruf sin dengan shin. Seperti kita membaca a'udzu billahi bukan minas syaitan. Jangan dibalik ketika membaca basmalah baru bish. Harusnya bis. Begitu juga jangan masuk ke huruf sa atau diseret bis karena dia lidahnya posisi agak ke bawah, jadi huruf yang keluar huruf sa bis. Harusnya bis himinash. Jadi kemudian keluarkan huruf shinnya. Sifatul hurufnya adalah namanya tadi apa? Tafashi. Kemudian mengalir Quraish.
Nah, yang jadi pertanyaan ketika ada huruf mad lain di situ, bunyinya i atau Quraisy, jangan miring ke huruf e, tapi i miring Quraisy. Iya. Seperti kalau kita mengucapkan assalamu alai apa alai? Alai. Assalamu alaikum, bukan alaikum alai. Nah, gitu. Alaikum. Li'ilafi Quraisy. 1, 2, 3. Li'ilafi Quraisy. Qaf, hati-hati huruf qaf. Qaf ya, bukan kaf. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Baik, kalau saya baca gini Pak, salah atau betul? Quraisy. Iya Pak, saya bacanya begini, salah atau enggak nih? Kan biasa kadang anak-anak kita tuh bacanya i-nya pendek, jadi li'ilafi Quraisy gitu. Atau ketika baca Quraisy, Quraisy apa Qura? Qura, bukan Qura. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Nah, huruf shin keluarkan. Ish. Sekali lagi. 1, 2, 3. Li'ilafi Quraisy. Nah, kita masuk ke ayat kedua. Apa nih Pak? Sama mad badal. Kalau Quran versi Indonesia biasanya ditandai dengan seperti fathah berdiri. Tapi kalau tulisan yang cetakan Madinah biasanya ada hamzahnya. Hamzah tambah i. Nah, gitu bedanya. Lamnya baru mad tabi'i karena bukan huruf alif. Fi bukan pi. Fihim, mim sukun ketemu ra, izhar syafawi. Nah, ketika pengucapan izhar syafawi jangan ditahan tapi mengalir. Ila fihim rih, ila fihim rih. Nah, kemudian masuk ke huruf ra. Ra-nya ini adalah ra tarik tipis. Jadi ri jangan ditekan. Ketika ditekan maka dia masuk ke huruf ra tafkhim atau tebal. Atau ila fihim ri. Kalau ada penekanan ri-nya maka dia ra tafkhim. Kemudian setelah huruf ra ada huruf ha. Ha bukan ha. Bedakan antara huruf ha dengan ha. Ha hi hu. Gampang tuh. Ya. Ila fihim rih. Rih bukan rih. La tash sama, yaitu apa namanya Pak? Alif lam syamsiyah.